kita datang masuk dalam masjid atau menjumpa. Kita ada majlis bersempena dengan hari contohlah ya, Nuzulul Quran bulan Ramadan, datang ramai-ramai, atau hari kemerdekaan pergi ke masjid. Duduk di masjid tu dia hantar berapa belas kali bertukar sila tu, kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri. Tak tahan. Kita sekarang tengok jam. Wah, lama betul. Ingat, lama betul. Ini bahaya ni. Ya, maafkan saya. Tapi kami terasa begitu tu kena berlatih, latih. Apalagi yang ini saudara-saudara yang anak-anak remaja ni, dilatih, kena latih. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti rusak dia. Ya, supaya kita boleh buat, supaya menjadi remaja yang kita mesti kita buat untuk masa akan datang. Tengok itu, ya, para orang-orang tua kita terdahulu sudah dibangunkannya masjid cantik-cantik. Jangan cari alasan tak tentu kan. Kalau dulu kenapa tak pergi masjid? Panas, kata. Kepanasannya. Jadi tak bagus masjid. Maka para pemimpin kita dibuat di masjid itu pakai aircon. Kalau saat masjid sejuk, dia panas lagi. Ya. Kepanasan. Dia kata dia tak mau ke masjid. Bikin pakai aircon, sejuk pula. Sebenarnya kenapa tak ke masjid? Tak mau. Apa puncak? Itu tadi tu keimanan yang disebut. Itu. Baik itu masjid ini sebagai penilaian. Kalau terasa kita, aku punya iman ini ada bagus atau tidak? Coba pergi masjid. Ya. Dia rajinnya pergi masjid. Tapi macam sampai di masjid itu dia tidur. Ini tak ada juga. Hari Jumat dia datang ke masjid. Dia walking paling awal. Ini pun satu hal juga. Masjid ni ada cara dia. Ya kan? Ada cara dia. Datang masjid, duduk dalam masjid. Jangan duduk di tepi-tepi. Ya. Duduk di tepi-tepi, tunduk, nanti tidur tu. Ya, tertidur. Kita duduk masjid ni, ya bukan kalau mengantuk sangat dia pula tertidur apa boleh buatlah. Ya. Tapi jangan untuk tidur. Sehingga dia suruh begitu kan. Aku ini dia bilang sekarang ini susah betul tidur. Ada obatkah? Ada. Apa dia? Pergi solat Jumat. Solat Jumat. Obat itu. Jadi kalau solat Jumat dia bilang khotibah tersebut bagi kita berhenti tertidur. Itu tidur yang tak betul lah, itu tak faedah kan. Bukan itu dalam nasi kita. Ini. Jadi Nabi ingatkan ya. Dari segi datang tinggi. Kalau orang tak tinggi, Nabi kata, aku bercita-cita untuk bakar dia sekali dengan rumahnya. Kalau dibakar rumahnya, bermakna orang tu tak layak menjadi penduduk kampung. Istilah Nabi sikit saja. Ya, aku bakar rumah dia sekali dengan dia. Bermakna, kalau orang yang tinggal di satu kampung, kemudian tidak mau berjamaah, tak mau Jumat, orang ini tak layak menjadi penduduk kampung. Tak layak hidup lagi. Satu, dibakar bertebakar dia, bertambah lama bertambah busuk, ini akan menimbulkan kerusakan. Ya? Jadi menunjukkan apa? Ibadah ini adalah satu obat yang sangat baik ya, kepada kita umat Islam. Umat Islam ini obat yang beribadah. Ya kiralah terutama sekali ya para remaja, apalagi remaja ini kan, remaja ini ada kelebihan. Ya, ada kelebihannya. Nabi ada berikan peringatan ya, peringatan. Kata Nabi apa? Sab'un yuzilluhumullahu yawma zilla la yawma yazilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan nanti pada hari kiamat, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 kelompok manusia yang diberi naungan oleh Allah, yang di hari itu tak ada naungan. Bila kita nanti dia berhimpun di padang mahsyar, ada apa?
Jangan. Ada payung kah? Jangan. Kalau sekarang ini kita nak pergi berangkat, boleh kita bawa dari rumah. Dari kiamat mana ada? Jangan. Bukan sekadar itu. Nabi kata, "Turda samsu yaumil qiyamati hatta la takuna illa kaqadri milin minal khamri." Itu matahari, kata Nabi, direndahkan nanti dari kiamat. Sehingga jaraknya dari kepala manusia itu lebih kurang 1 batu saja. 1 batu 1,5 lebih sikit kilometer, 1.560 meter. Sekarang ini jarak matahari daripada bumi 83 batu, 83 juta batu. Bukan 83 batu, 83 juta batu. Kalau panasnya sampai 40-50, habis kita. Bagaimana kalau jaraknya lebih kurang 1 batu? Sejuk? Kalau yang jarak 83 juta batu begitu panas, bagaimana dengan 1 batu? Tapi Allah SWT melalui Nabi-Nya diberinya kelebihan anak muda. Anak muda. Termasuk dalam 7 ya, dalam 7 yang disebutkan oleh nampak naungan Allah nanti pada hari kiamat, ya, satu di antaranya ialah sabun, ya, sabun, bukan pengisap sabun, sabun, ya, bukan sabun, sabun, sapu, bukan, ya, ya. Sabun, yaitu anak muda. Sabun anak muda. Berapa umur anak muda? Umur anak muda. Yang dikasihkan anak muda. Sabun ini dia katanya apa? Nasa'a bi ibadatillah. Dia membesar beribadat kepada Allah. Dari kecil dia dididik orang tua, dididik sekolah, dididik guru-gurunya, dia rajin beribadah. Nasa membesar, biwatillah, sampai besar. Memanglah kalau dari kecil sampai besar dia mau beribadat, insyaAllah sampai tua dia mau beribadat. Sekarang ini kita cukup gembira, ya, tampaknya perkembangan ibadah ini memanglah ya, cukup mudah, sudah mulai mudah. Kita tengok di mana-mana anak-anak remaja nampak dia, ya, walaupun passionnya macam-macam mana itu terserahlah dia kan. Yang penting dia menutup aurat. Ya, dia berpassion itu biarlah berpassion dia. Dia tapi tutup aurat lah, bajunya segala macam, bolehlah. Kalau koyak di otak apa, tapi kalau koyak di lutut tak enam. Ada pula passion koyak di lutut. Tapi lupa itu, seluar koyak di lutut ni, dia passion peringkat dunia apa lah. Saya pergi di mall gitu, pasar raya di Dubai. Di tepi itu, iklannya pertama itu, seluar panjang laki-laki koyak lutut. Koyak lutut dia. Saya beritahu dia saya punya anak, kenapa seluar yang koyak lutut ni boleh diletak di sini negara maju? Dia kata, apa? Itu mahal ke apa? Saya kata, bagus bawa. Di rumah kita pun banyak ni. Sampai seluar koyak lutut. Bukannya begitu, memang ini passionnya. Tanam lah. Ya, ada banyak janganlah pakai begitu. Soalnya kan tanam, lutut jadi keluar. Ya, ada begitu passionnya. Bikinlah passion, tapi menutup aurat. Dan jangan lupa menutup aurat, itu penting ya, bagi kita. Ada apa tu? Penting dan beribadat. Kadang kita gembira tengok ya anak-anak remaja. Kelebihan untuk anak remaja. 7 itu satu kali lagi. Sabun nasabi batillah. Dia membesar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diberi kelebihan? Karena anak muda ini kalau dia mau biasa sudah, sampai tua pun dia akan terbiasa. Banyak perkara yang besar, tapi kalau sudah biasa, dia akan menjadi senang. Ya, anak bisa apa bahasa kita? Allah bisa, anak biasa. Ya, kalau dibiasakan, bisa pun boleh kalah.
Ha? Orang kita takut bisa kan? Saya pernah berdakwah dulu lah. Itu di tempat pengawasan hutan rimba markas Puaso. Yang penjaga tu dia anak 8-9 tahun. Sampai di rumah